Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Kita sudah lihat ya kemarin kondisi di Yayasan Nurul Amal di Cibarusah. Baik, mari kita adakan sedikit perbincangan atau bukan sebuah kesimpulan bahwa yang namanya kondisi keadaan gila atau gangguan jiwa ini bisa terjadi atas diri kita atau siapapun juga. Yaitu saya lihat kesimpulannya, ciri-cirinya ini ada 5. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu memiliki angan-angan yang tinggi, jadi tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan. Angan-angannya, mimpinya tinggi, tapi kenyataannya tidak pernah dilakukan atau tidak pernah berjalan sesuai dengan apa yang diimpikan. Orang-orang yang demikian ini cenderung tidak mau atau melihat kenyataan yang ada dan cenderung untuk menghindar dari kenyataan. Nah, kemudian menghindarnya ini kemudian dalam bentuk apa? Dilampiaskan ke narkoba atau ke bergaul dengan orang-orang yang mencari kesenangan semu atau sementara gitu kan. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mencari jalan pintas dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu kan. Ada yang mencari ke pesugihan, misalkan mereka dijerat hutang masuk ke pesugihan. Kemudian ada yang bikin uang palsu dan sebagainya. Dan ini yang menimbulkan mereka ini akhirnya blunder, terjerat sendiri gitu kan. Yang keempat adalah larut dalam permasalahan yang ada, euforia permasalahan kehidupan. Nah, ini banyak sekali yang mereka justru menikmati euforia permasalahan. Jadi bukan mencari solusi, kemudian mereka mendekat kepada Tuhan, tapi malah justru mereka mencari jalan terus ikhtiar yang tidak henti-hentinya sampai lelah. Nah, puncak kelelahan pikiran dan jiwanya itu adalah ya tadi gangguan jiwa atau gila gitu kan. Nah, yang kelima adalah saya lihat di situ ada kekosongan jiwa dari spiritualitas kepada Tuhan. Nah, ini yang memang suatu hal yang sangat mengerikan juga ketika jiwa ini butuh makanan rohani, itu berupa kita selalu mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi ternyata tidak dilakukan, malah justru mencari alternatif kehidupan berupa solusi-solusi yang jangka pendek itu tadi. Nah, oke, itu kesimpulannya. Sekarang kita lihat bagaimana solusinya agar kita ini terhindar dari gangguan sakit jiwa. Oke, solusinya yang pertama adalah kita harus bisa bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif dan berperasaan juga positif. Berpikir dan berperasaan positif. Kemudian menghadapi permasalahan itu juga harus dengan sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas ini kuncinya ya. Jadi kalau kita berjuang, selalu berjuang, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Tapi sejatinya masalah ini juga banyak yang memang kita tidak bisa menyelesaikannya kecuali memang atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa kita minta bantuan pertolongan dari Tuhan, maka yang terjadi kita akan capek dan lelah. Jiwa kita itu merasa bahwa saya kok harus berjuang sendiri. Sedangkan kalau kita punya seorang muslim, kita punya senjata yang namanya doa gitu kan. Doa ini adalah alat yang paling penting untuk menghadapi kehidupan sebenarnya. Nah, ketika kita berdoa, memohon pertolongan dari Allah, meminta ditemani untuk bisa menyelesaikan masalah, maka disitulah tangan-tangan Allah bekerja. Oke, jadi jelas di situ. Nah, dengan catatan harus kita ini selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan dan setiap memohon kepada pertolongan Allah, gitu kan. Kemudian kita yang nomor 3 ini solusinya adalah mengasah ketajaman dan kebersihan jiwa kita.
Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita ini seperti yang diungkapkan oleh ustadz-ustadz sebelumnya yang kemarin saya wawancara, itu adalah yang satu sholat tepat waktu, sholat tahajud di malam hari konsisten, kemudian dia berzikir juga, mengagungkan nama-nama Tuhan, nama-nama Allah. Itu adalah salah satu cara kita itu menajamkan atau membersihkan jiwa kita. Supaya apa? Supaya unsur yang lain di dalam diri kita yang berupa emosi, sifat sombong, iri dan dengki itu bisa lepas dari situ ya. Kita bisa mengontrol. Kemudian yang terakhir adalah kita disuruh memperbanyak yang namanya kemanfaatan buat orang lain, karena setiap potensi manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang diberikan ilmu pengetahuan, ada yang diberikan harta yang berlebih, ada yang diberikan kemampuan dari segi yang lainnya gitu kan. Artinya potensi ilmu-ilmu yang bermanfaat itu harus kita tularkan kepada orang lain. Kita tularkan kepada orang lain, kita berikan mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian kita bantu mereka supaya mereka ini bisa sukses dan bahagia. Gimana caranya kan gitu, sesuai dengan potensi yang ada. Kalau kita punya harta ya harta kita sedekahin, ilmu ya ilmu dan sebagainya. Artinya bahwa kalian sahabat-sahabat semua ini punya potensi yang Allah kasihkan kita, yang Allah titipkan, yang itu yang harus kita berikan untuk kemanfaatan sesama. Kita sedekahin lah. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka jiwa kita akan lebih bahagia tentu saja gitu kan. Nah, karena begini, ketika Anda hidup, yang akan dikenang oleh orang atau masyarakat di sekeliling kita ini adalah kebaikan kita. Nah, bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi kita tidak pernah berbagi. Justru yang akan dikenang ketika kita mati adalah kebaikan-kebaikan yang telah kita berikan dan bermanfaat buat orang lain. Jadi ada pepatah yang mengatakan, kalau gajah mati meninggalkan gading, ya kan, manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang. Nah, kita nama ini adalah nama-nama, artinya kita memberikan nama supaya kita memberikan kebaikan buat sesama dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Salam sukses dan bahagia selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.